Dialah sumber sukacita kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian kita, Ku Cari Wajah.
kami lewati, kami boleh ada hari ini, itu semua karena kasih penyertaan dan anugerah-Mu. Begitu besar kasih setiamu Tuhan bagi kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh kami dapatkan hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi setia melayani Engkau dengan sungguh hati. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk setiap apapun yang sudah kami lewati selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami imani, kami percaya bahwa sukacita kami hanya berasal daripada Engkau. Ini kami Tuhan, kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk ke ibadah, ke pujian kita selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sekali lagi saya tanyakan ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa ya. Meskipun kita mengalami berbagai banyak cobaan, berbagai banyak pergumulan dalam hidup, tetapi hari ini kita bersuka cita karena kita ingin masuk lebih lagi di dalam hadirat-Nya yang kudus. Amin. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
baik luar biasa. Amin. Masih bersuka di dalam Tuhan? Yes, amin. Coba saya lihat senyumnya satu-satu. Masih bersuka, masih bersuka? Amin. Bersuka. Wow, luar biasa. Kita angkat pujian kita selanjutnya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita angkat pujian kita untuk kemuliaan namanya. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. segala hormat, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Ada kata amin? Amin. Masih semangat di dalam memuji nama Tuhan? Amin. Heavy praise His God. Yes. Amin. Amin. Setiap pujian kita
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian kita. Every breath is suara. Ya, mari kita angkat pujian kita. Mari semangat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Every breath is suara. Every word of worship, we wanna go. Every praise,
luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa baik. Amin. Segala puji, segala hormat Amin. kembali hanya bagi nama-Mu. Yes. Dan saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan tema bersukacitalah. Untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mendengarkan sabda kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang baru yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang baru yang boleh kami lewati. Sekalipun begitu berat beban pergumulan kami, tetapi Engkau begitu setia bagi kami. Engkau selalu menghibur kami. Engkau selalu memberi kami pengharapan yang baru, sehingga kami tetap bersukacita hanya di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman. Taburi kami, gerami kami dengan firman. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiam di setiap hati kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Engkau pakai hamba-Mu Ibu Yuliana Sinaga lebih lagi di dalam Engkau. Setiap apapun yang ia sampaikan Tuhan jadi berkat bagi kami umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pilih kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman. Mari kita angkat pujian kita.
kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Yuliana Sinaga menjadi rema dan terang bagi kami. Shalom. Puji Tuhan, kita penuh sukacita bukan tadi memuji Tuhan? Sampai tidak terasa memuji Tuhan keringat-keringatan karena ada sukacita. Dan saya berharap sukacita itu bukan hanya sekarang, tapi sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Karena kita sudah terima damai sejahtera yang permanen. Amin. Kalau permanen tidak berubah-ubah. Sekarang sukacita, besok sukacita, lusa sukacita, selama-lamanya sukacita. Amin. Ya, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Temanya adalah bersukacita karena Allah. Amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita katakan bersukacita karena Allah. 1, 2 ya. Bersukacita karena Allah. Jadi kita bersukacita karena Allah, bukan karena yang lain. Kita bersukacita karena Allah. Makanya dikatakan tadi di firman Tuhan, tetapi Engkaulah yang memberikan kami kemenangan, dikatakan di ayat 8, terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Coba kita lihat perikopnya. Firman Tuhan ini judulnya apa? Jeritan bangsa yang tertindas. Sampai sudah baca ayat ini tadi pagi dari ayat 1 sampai 9. Itu sudah dibagikan di grup. Jadi kalau judul perikopnya adalah jeritan bangsa yang tertindas. Mungkin kita berkata aku tidak tertindas. Ada pujian berkata tertindih dengan beban berat. Ada orang yang lagi galau, yang lagi stres, kalau nyanyikan lagu itu pasti menangis. Nah, ketika menangis dikirain karena cinta Yesus, karena begitu mengasihi Yesus. Ternyata menangis karena apa? Mengasihi diri sendiri. Ketika dia nyanyi tertindih dengan beban berat, dikirain dia lagi membayangkan Yesus yang sedang disalib. Ternyata dia membayangkan kantongnya yang kosong lah. Ada yang sakit, dia lagi membayangkan sakit penyakitnya lah. Dia lagi membayangkan masalahnya yang segudang lah. Sehingga dia menangis. Itu bukan mengasihi Allah, tapi itu mengasihi diri sendiri. Lalu iblis akan datang mengintimidasi. Iblis akan berkata, iya benar itu, kamu tertindih beban berat. Padahal kamu sudah beribadah, tapi kok masalahmu belum selesai. Padahal kau sudah melayani Tuhan, kok keuanganmu belum dipulihkan. Padahal engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi kenapa sakit penyakitmu belum sembuh? Ada seseorang yang mengatakan itu kepada saya. Dia berkata, Ibu, kenapa ketika aku mau setia sama Tuhan, kok sakit penyakit belum Tuhan angkat? Kok aku sendiri sepi? Kenapa ya semakin ikut Tuhan kok begini? Akhirnya muncullah sikap mengasihani diri sendiri. Meneteslah titik-titik hujan, yaitu titik-titik air mata. Yang Tuhan maksud
mengingat kasih Tuhan. Yang saya setuju katakan amin. Maka pujian berkata apa? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Apa? Selamatkanku. Ketika ingat Yesus yang mati bagi kita, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah, lalu meneteslah air mata kita. Itulah air mata kasih Allah. Itu kasih agape. Amin. Orang-orang seperti itu yang akan mendapat sukacita karena Allah. Amin. Ayo katakan amin. Kau menangis, jangan tangisi nasibmu, tapi karena kau menangis karena kau ingat kasih Tuhan, maka engkaulah orang-orang yang akan menerima sukacita karena Allah. Amin. Mau bersukacita? Amin. Jadi kalau kau mau menangis, menangislah karena ingat kasih Allah. Kalau kau merenung, ingatlah kasih Allah. Maka pujian kita kan ada pujian El Shaddai yang baru saya ciptakan. Kata-katanya apa? Bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah, tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di hidupku. Bila ku hitung berkat-Mu Tuhan, tiada ku mampu untuk menghitungnya. Begitu nyata cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di hidupku. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku berikan balasan dari cinta dan kasih-Mu, oh Yesusku. Dari apa? Ya, dari cinta dan kasihnya Yesus. Bukan dari masalah, nasib, tantangan, persoalan yang dihadapi, tapi dari apa? Cinta dan kasih Yesus. Jadi kalau kau mau menangis, mau kau air matamu ditampung di kirbatnya, menangislah karena mengingat kasih Tuhan. Amin. Jangan tangisi nasibmu. Ketika kau disakiti, jangan menangis. Itu namanya menangis mengasihani diri sendiri. Tapi kalau kau menangis, ingatlah kasih Tuhan. Ingat pengorbanan Yesus, Dia mau mati untuk selamatkan engkau. Amin. Maka engkau akan terima sukacita. Halo, pertanyaannya, mengapa umat Kristen? Saya bicara umat Kristen, bukan orang di luar sana. Karena wilayah kita adalah wilayah kekristenan. Amin. Mengapa orang Kristen sulit bersukacita? Karena banyak umat Kristen mengira dia mengasihi Tuhan, tapi padahal sebenarnya mengasihi diri sendiri. Jadi persoalan dari kehidupan orang Kristen adalah karena mengasihi diri sendiri. Maka ketika ada masalah sedikit di dalam gereja atau di pelayanan tersinggung, langsung mutung, langsung dia bilang goodbye, masih ada tempat lain. Itu karena apa? Mengasihi diri sendiri. Coba kalau mengasihi Tuhan, halo, firman engkau dengar begitu keras, mengena ke dalam dirimu, engkau tidak tersinggung. Engkau tidak mengatakan itu pendeta sedang menyindir aku, enggak. Tapi kau katakan itu firman buat aku, itu rema buat aku. Amin. Kau terima dengan sukacita. Karena apa? Tidak mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Allah. Jadi siapa orang yang bisa bersukacita? Itu orang-orang yang mengasihi Allah. Amin. Dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 8, dikatakan ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku tidak memberi aku kemenangan. Artinya kekuatanku tidak memberi aku apa-apa, kekuatanku tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkau
yang membenci kami kau beri malu. Artinya apa? Ini bukan hanya berbicara tentang orang yang menyakiti kita. Ini bukan bicara tentang bagaimana Tuhan membalas orang yang menyakiti kita. Tapi ini berbicara tentang, dikatakan yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Siapakah lawanmu? Halo? Anda di sini punya lawan? Siapa lawanmu? Iblis. Iblis datang dalam diri manusia berwujud apa? Iblis datang, dia datang dalam bentuk apa? Masalah. Maka lawan segala kutuk kemiskinan, lawan segala kutuk sakit penyakit, lawan segala kutuk kata sia-sia yang ditujukan orang kepada kau. Lawan semuanya. Jadi dikatakan yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Jadi Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri kuasa untuk melawan semuanya itu. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 9, sama-sama baca. Dikatakan ayat 9, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Karena apa? Sudah terima kemenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah orang-orang yang berkemenangan alias yang bersukacita? Siapa dia? Dikatakan di ayat 9 siapa? Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Siapa orang-orang yang bersukacita? Siapa dia? Yaitu orang-orang yang bernyanyi karena Allah. Katakan, aku mau bernyanyi karena Allah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Katakan, inilah yang kuragukan setiap hari, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Pegang di sinimu. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lagi, dan hatiku. Dan hatiku bersuka karenamu. Maka tema firman Tuhan kita adalah bersukacita karena Allah. Amin. Siapakah orang-orang yang bersukacita? Di mereka yang bernyanyi karena Allah. Amin. Kalau kau bernyanyi karena kau punya talenta, no, bukan itu orang yang bersukacita. Kau bernyanyi karena kau mau menunjukkan ke orang lain bahwa kau bisa bernyanyi, bukan itu orang yang bersukacita. Kau bernyanyi di nightclub, kau bernyanyi di kafe-kafe,
Tapi kalau kau bernyanyi bukan karena Allah, kau tidak akan mungkin dapat sukacita. Kalau kau bernyanyi karena Allah, wow, mantap. Coba rasakan saat ini juga. Ketika engkau tadi bernyanyi, ada perbedaan enggak antara sebelum engkau bernyanyi dan setelah engkau bernyanyi? Ada yang kau rasakan? Kalau biasa-biasa saja, berarti belum ada sukacita Allah dalam diri. Tapi kalau kau rasakan sebelum engkau bernyanyi atau sebelum engkau datang ke tempat ini, begitu berat beban persoalan yang kau rasakan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa kau rasakan. Bahkan setelah engkau bernyanyi, ada kelegaan. Itulah yang disebut bernyanyi karena Allah. Orang-orang seperti itu, wow, sukacitanya permanen. Jadi kalau engkau bernyanyi, bernyanyilah karena Allah. Artinya adalah bernyanyi di sini bukan berarti hanya bernyanyi yang pakai nada-nada itu loh. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bernyanyi ini simbol dari melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu apa? Contohnya beribadah. Beribadahlah karena Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, malu tidak terhadap saudara sepupu kita? Coba dipikir-pikir. Mereka berapa waktu? Mereka lakukan karena apa? Karena Allah, Allahnya. Coba bayangkan, mereka lagi di bis saja. Apa dia katakan di bis pas jam 12 siang? Kalau naik bis, pir, minggir dulu. Ini kita perlu menghadap Allah ini. Alias mampir di mana? Nah, lagi dia di kantor. Orang kerja kantor. Coba bayangkan orang kerja kantor. Kira-kira kalau kerja kantor pakai baju robek-robek, orang ke kantor pakai bajunya kuli yang mau kocok semen, pakai baju yang bagaimana? Selain itu kalau perempuan pakai apa? Make up, ya kan? Rapi, cantik. Tapi pas jam 12 siang, apa yang dia lakukan? Make upnya tidak disayangkan. Diambil air, bersihin ini, cuci ini, hapus gak bedaknya? Kehapus gak make upnya? Kehapus apa enggak? Kehapus, tapi buat dia itu no problem. Karena dia melakukan untuk Allahnya. Dia lagi bercengkrama dengan teman, ada di satu tempat. Tapi dia bilang ke temannya, tiba-tiba jam 4 sore dia bilang, maaf ya sebentar ya, saya tinggal dulu ya. Pergi kemana? Karena apa? Karena Allahnya. Malu enggak kita sama mereka? Di LCD pernah kita terapkan 9 waktu. Ingat apa enggak? Sesuai dengan 9 buah roh. 9 waktu berdoa. Jadi bernyanyi itu maksudnya adalah beribadah. Kalau kau beribadah karena, ini ada karena. Dikatakan di firman Tuhan tadi, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Sepanjang hari artinya sepanjang hari, setiap hari. Artinya karena Allah kami beribadah. Amin. Kalau karena Allah engkau beribadah, kamu tidak kompromi. Jam mesbah doamu kamu tepati. Walau ada kegiatan tetap tepati jam mesbah doa. Kan mau terima sukacita dari Allah. Kalau semua kau lakukan karena Allah, beribadah, kau beribadah karena Allah. Alasannya cuma satu, karena Allah. Kamu beribadah di tempat ini, kau lakukan karena Allah. Kalau karena Allah, tidak mungkin jenuh. Kau melayani karena Allah. Ada tantangan persoalan dalam pelayanan, no problem. Sama-sama katakan 1, 2 ya.
Halo. Kalau tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang mau beribadah kepada Allah, tetap kita mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Mengapa? Karena Allah, karena Dia. Jadi tidak ada ukuran sukacita kita. Karena kita dipuji maka sukacita. Karena diajak ibadah baru bersukacita, baru mau beribadah. Tidak ada ukurannya karena banyak orang baru beribadah. Tidak ada ukurannya karena mungkin dikasih PK baru melayani. Tidak ada ukuran seperti itu. Karena sukacita yang ada dalam dirinya itu tidak bisa diukur oleh apapun. Jadi siapa orang-orang yang bersukacita? Yaitu mereka yang bernyanyi karena Allah. Itu akan terima sukacita yang besar. Jadi beribadahlah karena Allah, melayanilah karena Allah. Yang kedua, siapa orang-orang yang bersukacita? Yaitu yang melakukan segala sesuatu karena Allah. Itu akan terima sukacita. Amin. Kalau kau melakukan segala sesuatu karena Allah, sukacitamu luar biasa. Dikatakan di Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi kalau kau lakukan untuk Allah, kamu tidak akan merasa letih, tidak akan merasa lesu. Lakukan untuk Allah, amin. Bahkan hal-hal sepele di rumah, kamu nyapu untuk Allah, kamu cuci piring untuk Allah, kamu masak untuk Allah, kamu bekerja untuk Allah, amin. Kalau kerja untuk Allah, berapapun penghasilannya tetap bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal, katanya. Bahkan engkau senyum, coba senyum, smile untuk siapa? Karena siapa? Karena Allah. Kalau senyummu karena Allah, nggak ada senyum yang munafik. Senyum yang munafik itu sudah terlatih untuk kebanyakan manusia. Di depan orang dia senyum tertawa, pada di hatinya penuh dengan rasa kesal, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan persoalan. Itu munafik. Yang sesungguhnya adalah di dalam juga senyum, mukanya juga senyum. Ayo smile untuk Tuhan Yesus. Hidup ini indah, amin. Katakan hidup ini indah. Iya. Jadi kalau senyum pun senyum untuk Allah, maka tidak akan menjadi munafik. Kalau bekerja karena Allah, maka berapapun hasilnya, puji Tuhan, haleluya. Bahkan nikah harus alasannya karena Allah. Supaya apa? Tidak ada perceraian. Amin. Iya. Kalau menikah karena nafsu, kalau nanti, ayo, amit-amit, nafsunya tidak dipuaskan, dia bilang apa? Kita PTS saja, apa? Bukan putus lagi, tapi cerai. Di luar masih ada yang bisa memuaskan nafsu. Jadi menikah karena seperti saudara sepupu kita bilang, menikah itu adalah ibadah. Jadi kalau kau menikah bukan karena ibadah, bukan karena Allah, hati-hati. Siap-siap masalah demi masalah datang dalam rumah tangga. Jadi mau bersukacita, bernyanyilah karena Allah. Artinya beribadahlah karena Allah. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu karena Allah. Pasti engkau bersukacita. Sebab dikatakan di Roma 6 ayat 36, salah seorang baca. Roma 6 ayat 36 dikatakan. Roma 6 ayat 36 dikatakan. Dikatakan di firman Tuhan, dari Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kau bernyanyi bagi Dia, untuk Dia, karena sukacitamu adalah dari Dia.
Roma 11 ayat 36 dikatakan, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. ya. Jadi dia di situ maksudnya Tuhan. Dia di situ maksudnya adalah Allah. Dia di situ maksudnya adalah Yesus. Dia di situ maksudnya adalah Bapa. Jadi dia, bagi dia, untuk dia. Jadi itu alasannya mengapa kita harus bernyanyi karena Allah. Mengapa kita harus melakukan apa-apa harus karena Allah alasannya. Karena dari dia, untuk dia, bagi dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bernyanyi alias beribadah karena Allah, dan kita melakukan aktivitas sehari-hari karena Allah, dijamin sukacita melekati hati. Maka dikatakan di Mazmur 97 ayat 11, sama-sama dibaca yuk. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Kalau engkau hari ini terima rema firman Tuhan yang berkata, bernyanyilah karena Allah, alias beribadahlah karena Allah, dan lakukanlah segala sesuatu karena Allah, semua karena Allah, maka sukacita yang permanen engkau pasti terima. Amin. Dan sukacita yang ada di dalam dirimu itu menjemput terangnya Allah. Maka dikatakan terang sudah terbit bagi orang yang bersukacita. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Artinya terang sudah terbit bagi orang-orang yang bersukacita karena Allah, dan sukacita bagi orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena Allah. Ada uang, dijamin nggak ada sukacita. Kalau ada uang, dijamin ada sukacita. Berarti uanglah Allahnya Anda, karena uang membuat Anda sukacita. Tapi kalau sukacita, dijamin nggak uang ada? Jamin. Loh, saya Bu sukacita nggak ada uang, belum benar berarti sukacita Anda. Kalau sukacitanya sudah benar, pasti sukacita itu menjemput uang, menjemput kesembuhan, menjemput pemulihan, menjemput berkat-berkat yang lain, menjemput pekerjaan, menjemput jabatan. Artinya meraih di situ. Berarti apa? Jawabannya dengan keadaan yang engkau alami sekarang, sukacitamu belum penuh. Mau sukacitamu penuh? Mulai sekarang lakukanlah apapun karena Allah. Mulai sekarang lebih sungguh-sungguh beribadah karena Allah, lebih sungguh-sungguh melayani karena Allah. Dan mulai sekarang pastikan, mulai dari engkau bangun pagi sampai tidur lagi, bangun lagi, semua yang kau lakukan karena Allah. Kalau betul itu, saya percaya bukan 100%, 1000%, sukacitamu penuh. Dan sukacitamu yang penuh itu akan meraih janji-janji berkat Tuhan. Dan terang akan terbit atasmu, dan sukacita ada dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang berbahagia.